Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Demak TV yang saya muliakan, malam hari ini sebagaimana yang telah saya janjikan, saya akan mengupas dan mengkaji tentang ujian atau bala dari Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini baru ada ujian seluruh negara diuji oleh Allah berupa virus corona. Barangkali kajian malam hari ini setidaknya meringankan beban kita, meringankan pikiran kita sehingga kita tidak terlalu panik dan kita justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai. Kalau yang punya kitab bisa dibuka halaman 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Li yukhaffif 'alamal bala'i 'alaika. Hendaknya meringankan alamal bala'i, sakitnya ujian, 'alaika padamu, ilmuka pengertianmu, bi'annahu subhanahu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwal mubli yang menguji laka padamu, falladzi wajahatka minhul aqdar, maka Tuhan yang takdirnya menghadap padamu, huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar, yaitu Tuhan yang membiasakan ikhtiar yang baik untukmu. Artinya begini, ketika kita mendapat musibah ujian, itu sebenarnya kita itu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya ketika kita mendapatkan ujian, seberat apapun ujian, kita mestinya dapat bersyukur. Karena itu berarti kita dikasih kesempatan oleh Allah mendapat jalur peningkatan derajat yang akan lebih cepat. Sebagaimana kita kalau sekolah di sekolah-sekolah negeri, kita juga perlu diuji beberapa ujian SD, SMP, dan SMA. Bahkan ketika kuliah pun juga ada ujian juga. Oleh karena itu, untuk meringankan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak begitu sedih. Karena wajar, manusia itu bila diuji oleh Allah sedih, susah. Kadang-kadang merasa jengkel dan berontak nafsunya. Untuk menghadapi situasi semacam itu, kita dikasih trik oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari agar kita tidak merasakan ujian itu berat dan terasa sakit. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengerti kalau ujian itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kalau ujian dan yakin kalau ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin kalau Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Belas Kasih, Maha Penyayang, bijaksana, Maha Adil, dan Maha Baik. Itu yang perlu kita kuatkan iman kita semacam itu. Kalau kita sudah mengetahui dan meyakini kalau Tuhan itu Maha Baik, Maha Adil, Maha Bijak, dan Maha belas kasih, tak ada yang menandingi belas kasihnya Allah, maka kita tahu bahwa ujian yang diberikan Allah pada kita itu tentunya untuk kebaikan kita. Karena apa? Kita bisa melihat sehari-hari kita. Ketika kita hari berganti hari, waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kita ini dibiasakan oleh Allah dikasih kesempatan pilihan-pilihan yang baik. Enggak pernah Allah itu kasih pilihan kita terjepit sampai enggak ada pilihan kecuali yang jelek-jelek saja, enggak ada. Allah selalu ngasih solusi, kasih pilihan yang baik-baik.
Ini yang perlu kita ketahui. Sebenarnya masalah itu tidak menjadikan masalah. Ujian itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu kan kalau kita salah menanggapi atau menjawab daripada masalah itu. Sebesar apapun masalah itu tidak menjadi masalah selagi kita tepat dalam bertindak. Masalah itu akan jadi masalah kalau kita salah menangani masalah itu. Contoh misalkan, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kebetulan kita diuji ban kempes di tengah jalan di malam gelap gulita, di jalan yang tidak ada orang, di gang yang jauh dari pemukiman. Bayangkan kita ini nggak ada siapa-siapa di situ. Kita mesti berisiko dirampok orang, dijamret orang, dirampas sepedanya, atau bisa jadi juga nyawanya jadi taruhannya. Ketika itu sebenarnya nggak jadi masalah, ban kempes ya ban kempes gitu aja. Tetapi kalau kita menjadikan masalah, kita menggerutu, kita mengumpat, ini yang jadi masalah. Karena ketika kita marah maka darah kita jantung kita akan semakin kencang menyemprotkan darah ke otak, dan itu bisa menimbulkan stroke, paling tidak darah tinggi, marah, dan mengakibatkan kita justru cepat capek. Ini masalah yang menjadi masalah karena dipermasalahkan. Coba kalau kita nikmati saja alur yang takdir Allah yang diberikan kepada kita. Kita dikasih ban kempes, ya udah ban kempes ya udah. Alhamdulillah gitu aja. Kemudian kita sikapi, mungkin ini kita kurang gerak ini, dari pagi nggak pernah jalan kaki jauh. Udah dari kemarin mungkin 1 minggu atau 1 bulan nggak pernah jalan-jalan. Ini diuji oleh Allah agar jantung kita bisa 10.000 kali berjalan, maka dikasih ujian sama Allah biar sehat. Itu sebenarnya kita disuruh jalan kaki yang jauh agar kita semakin sehat dan jantung kita normal. Atau barangkali di sana ada semacam rezeki yang mesti harus diberikan kepada orang yang menjadi tambal ban. Karena orang yang tambal ban itu ya sering berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tambal banku ini laris, ya Allah. Ini kan mengandung arti mudah-mudahan banyak yang kempes banyak orang-orang itu. Jadi kita itu ya biasa aja lah kalau ditakdir oleh Allah. Dikasih fakir ya biasa aja, dikasih kaya biasa aja, dikasih punya pangkat yang tinggi ya biasa aja, dikasih nggak punya pangkat ya biasa aja, jalani. Yang penting apa perintah Allah. Kalau kita dikasih pangkat yang tinggi, gunakan pangkat yang tinggi itu sebagai amanah yang benar. Kalau kita tidak punya pangkat yang tinggi, ya kita tinggal nurut saja pada aturan pemerintah, gitu aja. Penting tolak ukur kita adalah gimana syariat atau aturan agama ketika kita dalam kondisi yang diuji itu. Misalkan kita diuji, ya kita harus sabar. Kalau kita dikasih nikmat, ya kita harus syukur. Kalau kita kasih derajat, ya kita harus bersyukur dan minta perlindungan agar tidak derajat ini menjadikan kita sombong dan sebagainya. Karena bisa jadi ujian Allah itu kan macam-macam. Bisa yang cocok dengan nafsu kita, seperti kita kaya, seperti kita naik jabatan terus, ini cocok dengan nafsu kita. Dan kita biasanya menganggap itu adalah tidak ujian, padahal ujian itu kan bisa baik, bisa buruk. Sebagaimana firman Allah itu. Ada yang baik di ujian baik dan ada ujian yang buruk. Sekarang kita kembali kepada pelajaran kita. Untuk meringankan beban atau sakit kita ketika mendapat ujian, kita
harus memupuk keyakinan kita bahwa yang memberi ujian itu adalah Allah, Zat atau Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Bijak, Maha Baik, dan Maha Adil. Ketika kita yakin itu, lalu kita bayangkan diri kita, pikirkan diri kita, selama ini Tuhan itu telah seringkali bahkan selalu memberikan pilihan-pilihan baik kepada diri kita. Kalau sekarang kelihatannya sulit, maka itu kesulitan itu sebenarnya juga kebaikan dari Allah. Karena anak kecil tentu no problem. Tapi ketika dia belajar berjalan, dia harus jatuh beberapa kali, kemudian biasa jalan. Ya begitu kita kalau ingin derajat yang tinggi, atau kita ingin naik derajat, atau kita ingin sukses, ya biasa Allah memberikan jatuh bangun, itu biasa. Karena itu adalah proses untuk menjadikan kita matang. Misalkan kita dikasih sakit, kita dikasih sakit. Kalau kita ini kan masalah. Misalkan kita dikasih ujian sakit, ini kan masalah. Apalagi ketika sakit nggak punya uang lagi, masalah double. Sudah sakit nggak punya uang, istrinya lari digondol orang lagi, itu masalah tambah berat. Sudah gitu anaknya yang satu mati lagi yang disayang. Wah, ini masalah yang bertumpuk-tumpuk. Kalau kita masalah ini kita lihat dari permasalahannya yang bertumpuk-tumpuk itu tadi, kita stres. Pasti kita akan bersedih, dan bersedihnya akan bertumpuk-tumpuk seperti sebanyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau itu dipandang, itu adalah yang membikin Allah, itu yang kasih ujian adalah Allah, dan Allah memberikan ujian itu pasti tidak akan melebihi kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah menguji hambanya melebihi kemampuannya. Kalau kita tahu itu, maka kita akan sadar kenapa kita diuji sampai seberat ini. Oh, berarti kita ini bukan orang biasa. Berarti kita ini orang spesial yang dipilih oleh Allah untuk menuntaskan ujian berat. Ini barangkali kita derajatnya sudah fakultas, sudah enggak SD lagi. Karena ujian yang paling berat itu sebenarnya adalah ujian sesuai kekuatan agama seorang hamba. Bagaimana hadis Hasan Sahih yang diriwayatkan banyak perawi, bahkan Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis ini, asyadul nasi balaan al-anbiya tumal amsal fal amsal. Jadi yang mendapatkan ujian yang paling berat itu sebenarnya justru para nabi. Karena apa? Karena Allah ingin memberikan hadiah yang lebih hebat dan lebih besar dibanding yang lain, karena ini adalah kekasih. Kalau memberikan kekasih mesti yang spesial, tidak seperti orang umum. Kalau orang umum ya dikasih jatah umum, raskin misalkan, jatah orang umum biasa. Tapi kalau orang spesial nggak akan dikasih raskin, minimal THR lah, tunjangan hari raya dan macam-macam. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimal abdu anna Allah Ta'ala rahimun bihi. Ketika seorang hamba sudah yakin kalau Tuhannya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, wa nadhirun ilaihi, dan sedang memperhatikan dia, fa kullu ma yuridu alaihi min awal bayaya war razaya yang bagi lahu alla yaqtarita bidzalik wala yubalihi. Ketika kita diuji, maka yang perlu kita kuatkan adalah keyakinan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah sedang memperhatikan kita. Semua ujian, macam-macam ujian yang didatangkan untuk kita, kalau kita sudah yakin Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan sedang memperhatikan kita, ya seyogyanya nggak perlu diperdulikan ujian-ujian itu. Karena apa? Wong Allah sedang memperhatikan kita, sedang sayang kepada kita, sedang
ingin memberikan hadiah, memberikan kelulusan, kenaikan derajat kepada kita. Lah kok kita malah bersedih, kan lucu. Wong kita mau diangkat pangkatnya kok malah bersedih, kan lucu. Maka ketika sudah mengetahui hal tersebut, bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang sedang memperhatikan kita, maka bala atau ujian seberat apapun sebaiknya tidak perlu diperdulikan. Fa innahu lam yata'awad minhu illa khairan lahu. Sebab Allah itu biasanya adalah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Udah kebiasaan Allah memberikan yang terbaik oleh hambanya, pada hambanya. Kadang-kadang hamba itu dikasih yang terbaik tidak tahu, karena memang dia itu ukurannya nafsu, yang sesuai nafsu itu yang dianggap baik. Padahal tidak. Coba kita kemarin saya contohkan, orang nafsunya kan ingin istri cantik kemarin itu. Saya contohkan istri cantik. Ini yang dengar banyak yang laki-laki nih, yang perempuan nggak perlu dengar ini. Kita dikasih istri cantik, itu kalau menurut pemikiran atau masyarakat pada umumnya mesti senang dan sekali, senang sekali. Dianggap nikmat yang terindah, nikmat yang terbesar. Sekarang kita pikir, apakah istri cantik itu nikmat yang terindah atau nikmat yang sangat berharga untuk suami? Kita pikir sekarang, kita jalan, istri kita cantik, kita kurang tampan. Kira-kira semua orang atau paling tidak ya ada tetangga yang bilang boheman atau gimana itu bahasa Indonesianya itu. Walah, itu suami kurang tampan begitu kok istrinya terlalu cantik, nggak cocok sama sekali. Nah ini banyak orang yang menggunjing begitu, pastinya begitu. Dan paling parah itu ada tetangga yang bilang begini, wah istri cantik-cantik kok suaminya jelek begitu, kok nggak ketabrak mobil, nanti biar jandanya saya ganti. Nah, itu banyak yang semacam itu. Atau paling tidak kalau kita pergi, ini ada hidung belang yang ngusil, kadang godain istri kita ya ketika kita tidak di rumah. Atau kita bepergian juga begitu, banyak orang yang melirik-melirik sehingga kita nggak nyaman semacam itu. Dan ini apakah nikmat terindah untuk sang suami? Justru ini sebenarnya adalah bencana bagi kita, bencana bagi sang suami. Karena dia akan merasakan sakit setiap hari ketika dia mengajak ke kondangan temanten, dia juga digunjing, ketika rapat dia juga banyak digunjing dan sebagainya. Ketika dia pergi atau ketika dia tidak ada, digodai teman sekantor, digodai tetangga, ini akan menjadi bom waktu yang bisa suatu saat akan meledak. Berbeda kalau kita ini punya istri yang sudah hitam keriting, pendek sekali dan wajahnya sungguh-sungguh kurang cantik. Nah, ini kalau kita lepas pada malam hari saja, itu ketika ketemu sama orang, itu orang malah lari, dikira dia itu memedi atau semacam hantu. Nah, ini justru akan selamat, tidak akan diganggu. Kita tinggal di rumah juga tidak ada yang ganggu. Ini masyarakat atau tetangga nggak akan ganggu. Dan yang bonus daripada istri yang kurang cantik ini, dia akan nurut pada suaminya, dia akan menservis suaminya, makanan, baju dan sebagainya, akan lebih daripada nikmatnya punya istri yang cantik. Bahkan saya banyak lihat di pedesaan-pedesaan itu, istri yang kurang cantik itu Masya Allah, panggul sprayer untuk nyemprot di sawah, ngerabuk juga bisa, terus kemudian masih juga ke pasar, cuci dan sebagainya. Ini karena istrinya kurang cantik. Coba kalau istrinya cantik, suruh cuci saja, bilang pembantu saja, Pak.
suruhnya Bu Ogah. Kamu nggak berani menceraikannya karena dia cantik. Kalau kamu cerai pasti banyak yang mau padanya. Tetapi kalau istri itu tidak cantik, coba bayangkan. Wah, nggak usah disuruh. Dia sudah berbuat yang terbaik, berbuat untuk membahagiakan suaminya. Maka itu perlu dipikir. Benarkah istri cantik itu nikmat atau justru ujian terberat untuk kita? Sama sehat juga begitu. Sehat itu betul-betul nikmat dari Allah atau ujian sebenarnya. Kalau memang benar-benar nikmat ini adalah nikmat yang menghantar kita ke dalam surga Allah, ini baru nikmat yang sejati. Apakah benar kita dikasih nikmat kelapangan harta, keluasan harta benda? Ini apakah nikmat beneran atau justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Kita pikir aja sebenarnya. Kalau harta kita banyak, kira-kira untuk nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, kasih THR kiai, atau untuk foya-foya, misalkan beli baju baru, sepatu baru, tas baru, mobil baru, untuk kasih yatim piatu, atau kira-kira untuk membeli mobil yang baru, membuat rumah yang baru dan sebagainya. Coba kita pikirkan, renungkan. Apakah ini bermanfaat untuk kita di akhirat nanti? Atau justru nanti di akhirat menjadi azab atas kita semua? Itu ternyata kalau kita berpikir demikian, itu berarti bukan nikmat itu. Itu bukan nikmat tapi istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kalau memang benar-benar kita dikasih harta yang banyak, kita dikasih hidayah dermawan, kalau punya harta yang banyak sebagaimana aturan Allah, zakat ditunaikan, sedekah sesering mungkin, membantu yang membutuhkan, memberi pekerjaan yang tidak punya pekerjaan, ini baru benar-benar nikmat yang sejati. Justru ketika kita dikasih tidak punya harta, bahkan kekurangan, itu yang terbaik. Karena kebanyakan orang itu ketika dia tidak mampu, ketika dia tidak punya harta, dia itu sering ngaji, sering mendengarkan pengajian, sering mendatangi majelis taklim, sering membantu orang, sering sering berzikir, sholatnya rajin dan sebagainya. Kita lihat di masjid-masjid yang datang itu yang banyak orang kaya apa yang orang yang tidak punya. Karena mungkin kalau di kota-kota ya mungkin banyak yang bos-bos. Tapi kita di masyarakat kita bisa melihat masyarakat di Demak ini yang rajin ke majelis taklim itu orang-orang kaya atau orang-orang yang kurang mampu. Ini bisa kita lihat. Maka yang kita lihat adalah apakah nikmat itu nikmat yang sejati, artinya bisa menghantar kita menggapai ridha Allah dan surganya, atau justru menjauhkan kita dari ridhonya dan surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yuhsin bihi dhannahu wal ya'taqid anna dzalika ikhtiyarun lahu. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian seberat apapun, fal yuhsin bihi dhannah. Hendaknya dzannya, prasangkanya ditata yang baik. Ditata yang baik, jangan punya prasangka buruk terhadap Allah. Wal ya'taqid, dan hendaknya dia berkeyakinan adzalika ikhtiyarun lahu, bahwa itu adalah pilihan Allah. Ujian itu adalah pilihan Allah. Kalau sudah dipilihkan Allah ujian, ini artinya Allah itu sudah tahu diri. Kamu dikasih ujian ini, berarti kamu itu mampu sebenarnya untuk menyelesaikan ujian ini. Tidak mungkin tidak mampu. Kalau kamu ternyata tidak mampu, itu yang tidak mampu karena nafsu kamu yang kamu turuti. Wa anna fi dzalika masalihah khafiyatan la ya'lamu illahu. Dan harus yakin ketika kita diuji, di dalam ujian itu sebenarnya ada kemaslahatan yang kadang-kadang samar bagi kita, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah yang tahu.
Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Seringkali kita itu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu sebenarnya baik untuk kita. Sebaliknya, seringkali kita suka terhadap sesuatu, padahal sebenarnya sesuatu itu buruk bagi kita. Qala Abu Thalib Al-Makki fi hadhil ayah, dalam menerangkan ayat ini, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, barangkali kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Ini Syekh Abu Thalib Al-Makki dalam menjelaskan ayat ini, komentarnya begini, fal abdu yakrahul ailah wal faqra wal khamul wal dhurra wa huwa khairul lahu fil akhirah. Hamba kebanyakan itu yakrahul ailah, tidak suka fakir. Ailah itu miskin, wal faqra fakir, wal khamul tidak masyhur, wal dhur berbahaya, suatu bahaya. Wa huwa khairul lahu fil akhirah, padahal itu yang terbaik baginya di akhirat. Komennya begitu. Wa qad yuhibbul ghina wal afiyata wasyuhrata wa huwa syarrun lahu indallahi ta'ala wa aswa wa akibatan. Dan seringkali seorang hamba itu sukanya kaya, sehat wal afiyat, masyhur terkenal, padahal itu yang buruk untuknya menurut Allah dan akan berakibat yang terburuk, akibatnya buruk akibatnya. Ini memang seperti mana yang seperti tadi yang saya terangkan. Kalau ini diterangkan lagi ya nggak akan selesai nanti kalau bacanya ini terlalu panjang. Ini hanya berapa baris, nanti tak terangkan ya habis. Ini aja. Tadi saya sudah contohkan sebagian. Memang kebanyakan dari kita itu nggak suka kalau dikasih ujian apa? Nggak punya, fakir. Itu fakir, miskin, tidak terkenal, selalu dalam kondisi bahaya. Ini orang nggak suka. Padahal kebanyakan dari ujian ini itu justru yang baik. Sebagaimana yang kemarin keterangan yang dalam bab doa-doa itu, ya. Nah, kalau kita itu miskin, kalau kita itu fakir, kita sering memuji Allah, kita sering berdoa kepada Allah, kita sering berjamaah, kita sering berzikir kepada Allah, kita sering baca Al-Quran, kita sempat mendatangi majelis taklim, kita sempat datang ke rumah Pak Yai, kita sempat membantu tetangga yang sedang kesusahan, yang sedang mengadakan resepsi, dan sempat lain-lain yang baik-baik. Kebalikannya kalau kita kaya, kita tidak sempat menghadiri majelis taklim, kita tidak sempat berkunjung ke rumah kiai, kita tidak sempat ke masjid, kita tidak sempat datang ke tetangga kita yang sedang kesusahan karena kita sibuk dengan urusan kerjaan dan macam-macam. Wal khamul, orang yang tidak terkenal. Ini orang sukanya yang terkenal, ngetren, wah seneng. Kalau kita terkenal senangnya Masya Allah. Dan padahal kalau kita terkenal itu lillahi ta'alanya biasanya sudah hilang. Padahal kita ibadah itu yang penting lillahi ta'alanya. Gengsi kita akan naik berapa derajat itu. Nah, sehingga kita lupa daratan. Sehingga kita lupa akan pangkat kita yang paling tinggi, yaitu hamba. Hamba itu nggak usah macam-macam. Hamba itu budak. Budak itu ya pangkat tertinggi kita sebenarnya. Maka Allah dalam surat Al-Isra kan menyebutkan pangkatnya Nabi yang tertinggi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Coba, pangkat tertinggi. Karena apa? Karena nikmat yang Isra Mi'raj itu adalah nikmat yang untuk menyenangkan Nabi setelah 2 tahun dapat ujian berat. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Kemudian menurut versi ulama-ulama untuk merefreshingkan Kanjeng Nabi agar Nabi itu terhibur, tidak larut dalam kesedihannya, dikasih piknik ke mana? Ke Sidratul Muntaha itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidak masyhur itu sebenarnya enak, karena kita tidak punya beban. Mau berpakaian begini nggak masalah, begitu nggak masalah. Coba kalau kita terkenal, wah jaga image-nya, masya Allah. Ke timur pakai yang biru, ke barat pakai yang hijau, ke selatan pakai yang kuning, ke utara pakai yang kotak-kotak dan sebagainya. Ini ganti. Dan ini akan menjadikan hisab kita semakin panjang. Wadzurra, dalam keadaan bahaya. Keadaan bahaya itu orang ya nggak mau biasanya, lari dari keadaan bahaya. Padahal justru dalam keadaan bahaya itu kita dikasih kesempatan ittirar kemarin. Pangkat ittirar itu sulit dicapai. Ketika kita mendapatkan pangkat ittirar, justru kita lari dari pangkat itu. Ini yang aneh. Kemarin ketika kita mengupas amma yujibul muttara idza da'ah, itu kan sudah kita kupas bahwa doa yang mustajab itu ya ketika kita ittirar, ketika kita dalam kondisi berbahaya dan kita hanya meyakini bahwa ini permasalahan tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan itulah derajat yang tertinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali juga seorang hamba ini sukanya kaya. Soalnya yang dipikir itu kalau kaya itu ya bisa makan enak. Makanya bisa macam-macam. Bisa beli mobil sesuai selera, bisa bangun rumah megah lebih dari 2, dan macam-macam. Keinginan kita bisa terpenuhi dan sebagainya. Ini kalau kita kaya. Wal afiyah, senang kalau kita itu sehat walafiat, senang terkenal. Apakah ini baik untuk kita? Ya sebagian memang ada yang baik untuk kita. Kalau kayanya ini memang digunakan sesuai anjuran, karena orang yang kaya ya apa amalnya? Ya harus sedekah yang banyak. Karena kiwamud dunya bi arba'ati asya. Kalau orang kaya ya sakhawatul aghniya, dia harus dermawan. Kemudian wal afiyata, sehat wal afiat. Kalau sehat wal afiat apa kita? Ya kesehatan wal afiat kita ya kita syukuri, kita gunakan yang baik-baik untuk ibadah. Kalau kesehatan kita tidak digunakan untuk yang baik-baik, untuk yang sehat, untuk yang ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, berarti kesehatan kita bukan nikmat, tetapi nikmat, siksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena nantinya akibatnya akan mendapatkan siksa dari Allah. Maka kita pikir ini, kita kan sehat ini, tiap hari dikasih sehat. Benarkah waktu-waktu kita habis untuk ibadah, atau waktu kita justru habis untuk ghibah di medsos? Ini ya perlu diperhatikan ini. Jangan-jangan kita ini matinya su'ul khatimah. Mati su'ul khatimah itu mati dalam kemaksiatan. Tanpa sengaja kita pejet, main HP lewat medsos, lagi sedang sedang ghibah, enjoy-enjoynya ghibah, kita mati. Nah, ini kan su'ul khatimah tanpa ada orang yang tahu, padahal dia sedang bermaksiat pada Allah. Ini mati su'ul khatimah karena dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka beda dengan orang yang sakit. Coba orang yang sakit ini, apalagi sakitnya enggak sembuh-sembuh, ini biasanya itu dia dekat sama Allah, bahkan seluruh waktunya habis untuk zikir kepada Allah. Bahkan ketika dia sakit parah ini, dia lebih merespon nasihat-nasihat para ulama, merespon nasihat-nasihat orang tua. Dikasih resep begini aja, wah senengnya ra karuan. Misalkan dikasih resep begini, kamu mau nggak masuk surga? Mau Yai? Jalannya enak loh. Apa itu Yai? Gampang. Kamu kalau tidur tinggal niat saja,
Ya Allah, saya niat tidur saya meninggalkan seluruh maksiat. Dan nanti kalau bangun ya Allah, saya niat akan melakukan seluruh perintahmu ya Allah. Coba bayangkan, kalau kita mau tidur begini, kalau dalam tidur kita itu kita sedang diambil nyawa kita, kan ini tidur yang ibadah. Orang mungkin nyananya menyangka kalau kita ini mati dalam keadaan tidur, matinya ya kurang bagus karena dianggap tidak ibadah. Padahal dia sedang ibadah. Ini kan luar biasa. Dan ibadah tidur itu tidak bisa dibanggakan seperti ibadah sholat. Masa kamu mau membanggakan, tadi saya sudah ibadah, pokoknya dapat Lailatul Qadar. Ibadahnya apa, Pak Kaji? Ibadahnya tidur. Ini kan lucu. Wah, ini bisa jadi bulian orang-orang, ibadah kok tidur, nah, mesti begitu. Padahal ibadah tidur itu juga bisa, karena ibadah tidur itu juga tidak kalah dengan ibadah sholat. Ibadah sholat kita itu justru kadang-kadang tidak diterima oleh Allah, karena kita sholat itu seringkali selingkuh. Saya bilang selingkuh karena apa? Kita bilang Allahu Akbar, mulut kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi apa yang ada di hati kita? Ayo, kita teliti, ketika kita sholat Allahu Akbar, kita teliti hati kita. Apakah di situ ada Allah di situ? Apakah di situ ada zikir pada Allah? Apakah di situ kamu ingat apa yang kamu lakukan? Atau di situ kamu teringat, waduh ini hari raya, padahal ini belum panen. Ini hari raya, ini padahal parinya baru ditanam dan sebagainya. Ini nanti gimana? Padahal 1 minggu lagi ini sudah hari raya, padahal anak istri belum punya baju baru dan sebagainya. Ini sering kali orang-orang ketika sholat itu semacam ini. Mestinya ketika sholat itu justru kita, adab kita ini harus kita tata. Kita sedang dekat dengan Allah, sedang diperhatikan Allah, dan Allah tahu apa yang zahir dan apa yang batin, bahkan yang akhfa dari kita. Termasuk apa detak hatimu sedang bilang apa, itu Allah tahu. Maka ketika kamu sholat Allahu Akbar, kemudian kamu, Masya Allah, sepeda motor saya kok di luar ini, padahal ini banyak rampok-rampok sepeda motor. Kemarin tetangga saya sudah hilang, kemarin juga ada kejar-kejaran, pencurian sepeda motor dan macam-macam. Ini sholat model apa ini sholat? Apa Allah nggak tahu hati kamu yang sedang bilang begitu? Apa kita tidak malu sama Allah? Kamu ini nyembah Allah, apa selingkuh sama Allah? Nyembah sepeda motor atau nyembah pada Allah? Ini berarti sholat yang macam ini nggak terpakai. Lebih baik tidurnya tadi. Karena tidur itu justru jelas-jelas ibadah kalau kita niati ibadah. Dan ibadah itu jurus ikhlasnya, masa tidur nggak ikhlas? Kalau nggak ikhlas mesti nggak bisa tidur itu. Amalan yang ikhlas tidur, tapi Masya Allah pahalanya luar biasa. Tapi juga saya bukan menganjurkan Anda tidur terus di rumah, itu ya ngaco. Nanti kalau Anda tidur terus, anak istri Anda bisa kelaparan semua. Maksud saya, kalau Anda sedang tidur, niatilah yang baik. Barangkali ketika tidur itu adalah saat terakhir Anda di dunia ini, dan Anda menghasilkan husnul khotimah ketika dicabut karena tidur Anda kamu niati ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ma'na dzalika qauluhu ta'ala wa asbagha 'alaikum ni'matan dhahiratan wa batinah. Qila zahiratun al-awafi wa batinatun al-balaya li'annaha ni'matun fil akhirah. Ini senada dengan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Kadang-kadang yang berupa nikmat itu justru adab, kadang-kadang yang kelihatannya itu azab justru nikmat. Ini Allah sendiri yang telah menyinggung dalam Al-Quran, yaitu ayat wa asbagha alaikum ni'matan dhahirah.
dan menyempurnakan Allah alaikum terhadap kamu nikmatan dhahirah, nikmat yang jelas. Nikmat yang jelas di sini ditafsiri qila dhahiratun al-awafi. Nikmat yang jelas yang terlihat yaitu sehat, selamat dari bala itu nikmat. Selamat dari bala itu nikmat. Wa batinatun al-balaya. Kalau nikmat yang tidak tampak itu ya justru ujian. Diuji itu sebenarnya nikmat. Tapi seringkali masyarakat umum itu kalau diuji bilangnya apa? Ini sedang ditegur oleh Allah, sedang adab oleh Allah. Ini buruk sangka terhadap Allah. Sebaiknya kita berbaik sangka kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian oleh Allah, anggap itu nikmat. Anggap itu nikmat dari Allah. Paling tidak perhatian Allah ini terhadap kita, karena kita kesalahan, banyak salah, kita diingatkan oleh Allah. Ini juga nikmat yang baik untuk akhirat kita. Fa idzan kullu ma yusibul mu'min fa huwa nikmatun ka'inam ma kana falul hamdu ala nikmatin. Qala fit tanwir. Kalau begitu, setiap musibah yang menimpa seorang mukmin fa huwa nikmatun ka'inam ma, maka sesungguhnya itu adalah nikmat bagaimanapun bentuknya. Bagaimanapun bentuknya, ka'inam ma kana. Falul hamdu ala nikmatin, maka selayaknya dia memuji pada Allah, berterima kasih pada Allah, ucapkan alhamdulillah. Itu mestinya begitu. Tapi kalau kita lihat di masyarakat, orang yang fakir kemudian bilang alhamdulillah kok sepertinya kok kurang kita temukan. Kalau kita mendapatkan pekerjaan yang gajinya baik, itu banyak orang yang syukuran. Tetapi kalau kita melihat orang yang sedang susah, tertimpa musibah kemudian bersyukur, itu kok jarang sekali. Tapi ya ulama-ulama dahulu itu tidak seperti orang-orang sekarang. Ketika mendapat musibah, justru ulama-ulama terdahulu itu bersyukur kepada Allah. Kalau orang sekarang mungkin ya dapat musibah bisa bersyukur, tapi kalau musibahnya itu yang meninggal istrinya. Kalau yang meninggal istrinya kan nanti kalau istrinya meninggal dia bisa kawin lagi, ini mungkin bisa bersyukur alhamdulillah karena istrinya itu galaknya minta ampun mungkin. Kemudian ketika dia mati, dia tertawa sendiri, dia terasa tabah dan sebagainya. Ketika didekati, Pak, Anda kok istrinya mati, tampaknya malah sabar sekali dan kelihatan bahagia toh. Dijawab oleh dia, iya Pak Yai, saya itu senang sekali istri saya mati. Alhamdulillah, ini ujian yang membawa nikmat. Wah gitu, ini bisa tulus sekali. Karena apa? Ternyata dia mau kawin lagi ketika istrinya masih hidup, tidak mengizinkan. Dia terima kasih sekali kalau begitu. Ini kalau orang-orang awam semacam itu. Tapi kalau orang-orang yang menjadi wali-wali Allah tidak semacam itu. Kita perhatikan, ini contoh-contoh yang dicontohkan oleh Syekh siapa ini? Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ma'ruf bin Abbad An-Nafasi. Kita lihat adab-adab atau sejarah-sejarah, cerita-cerita ulama-ulama salaf yang soleh dalam menghadapi ujian. Wa kana al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu anhu yaqulu jurribtu marratan wa kuntu fi suratin wahishatin min dzalik. Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq pernah suatu kali dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah kudisan parah. Wa kuntu fi suratin wahisyah, sampai bentuknya itu masya Allah buruk sekali, belocot sana sini. Fadakhaltu al-hammama, kemudian dia masuk ke pemandian panas. Kalau di sini ya mungkin semacam mandi air belerang semacam gitu.
Fa futiha ala qalbi bi syai'in minar ridha. Kemudian dia mendapat hidayah dari Allah, hatinya terbuka, bisa ridha apa yang diuji oleh Allah yang berupa kudisan yang sangat berat tadi. Fa kuntu altumu kulla wahidatin min tilkal kuruhi. Karena malu mungkin, punya kulit yang sudah rusak semua. Ini ketika habis mandi, kemudian ditutupi setiap luka-luka yang ada di tubuhnya, ditutupi semua. Mungkin tutupi anduk atau tutupi pakaian. Fa kharaju falam yabqa minha atharun. Tetapi ketika sudah keluar dari pemandian itu, ternyata dibuka itu, Masya Allah, ajaib. Langsung sembuh seperti tidak pernah kudisan sama sekali. Hanya berbekal ridha pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu yang memberi Allah, yang mengangkat juga Allah. Kalau sudah ujiannya bisa selesai, mendapat nilai 100, ya lulus gitu saja, nggak perlu nunggu-nunggu lama-lama. Kenapa kita lama diuji oleh Allah nggak lulus-lulus? Karena kita nggarapnya nggak betul-betul, salah mulu. Nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Ranking keberapa? Ranking ke-1 Pak saya. Nah, tapi depannya ada 1 lagi, ranking ke-11 jadinya. Muridnya berapa? 12. Wah, bagus nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Ustaz Abu Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu, sami'tul Ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq yaqulu fi akhir umrihi wa qastaddat bihil illatu. Ini Ustaz Abu Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata di penghujung umurnya ketika mau meninggal dunia dan penyakitnya sudah parah, itu bilangnya begini, min amaratit ta'yid hifdzut tauhid fi awqatil hukmi. Di antara tanda-tanda dikuatkan iman seseorang, yaitu bisa menjaga tauhid di saat-saat putusan Allah, yaitu di saat-saat naza, di saat-saat sakaratul maut. Di antara orang itu tandanya dikuatkan imannya, yaitu ketika dia mau naza, ketika dia mau mati, itu bisa menjaga tauhidnya. Ini orang biasa bingung, menjaga tauhidnya gimana toh? Kemudian sudah tahu diri nih, Mbah Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Tumaqala kal mufassiri liqali. Lalu beliau berkata seolah-olah menafsiri apa yang diomongkan tadi, ila maka fihi min halihi, memberi isyarat kepada keadaan yang dia alami, yaitu sakit yang parah. Itu bilang begini, huwa ayyuqridhaka bimaqaridil qudrati fi imda'il ahkam qit'atan wa anta sakinun khamidun. Gini, yang dimaksud menjaga tauhid di saat-saat naza adalah ketika kamu digunting oleh Allah dengan gunting-gunting kekuasaannya di dalam menjalankan putusan Allah. Maksudnya ketika kamu dicabut nyawanya, seolah-olah kamu itu digunting-gunting oleh kekuasaan Allah. Kitatan, sepotong-sepotong, kita diseset nyawa kita mulai dari kaki, terus dipotong-potong sampai atau diseset sampai ke atas. Wa anta sakinun khamidun, kamu diam dan tidak berteriak-teriak. Ini namanya hifdzut tauhid. Pangkat yang Masya Allah. Ini berarti Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ini derajatnya Masya Allah sudah tinggi sekali. Karena ketika dia mau nazak, sakit apapun, dia diam saja, diam dan tidak mau berteriak, dibetah-betah. Karena apa? Ridho pada Allah Subhanahu wa taala, ridho apa yang diperbuat oleh Allah.
Wa qala Junaid radhiyallahu anhu kuntu naiman inda sari as-saqati. Ini waktunya sudah habis, jadi mohon maaf. Saya cukupi sekian dulu, karena ini nanti kalau saya baca lagi tentu akan kepanjangan. Mohon maaf, barangkali lain kali lagi bila ada kesempatan, maka saya pribadi mohon maaf, dan tentu saja dalam kajian-kajian saya banyak kesalahan, mohon diluruskan dan mohon dimaafkan. Saya cukupi sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.